Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dulu, dia adalah seorang bintang di industri yang penuh gemerlap, tetapi juga penuh kegelapan. Popularitas, kekayaan, dan ketenaran ada dalam genggamannya. Namun, di balik layar, ada kehampaan yang tak bisa diisi dengan uang atau pujian. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana seorang wanita yang pernah menjadi ikon dalam dunia hiburan dewasa justru menemukan cahaya dalam Islam? Apa yang membuatnya meninggalkan segalanya dan memulai perjalanan yang tak terduga? Temukan kisah nyata yang menginspirasi ini sampai akhir, tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak kisahnya. Bismillah. Emily Carter duduk di ruang rias mewahnya, memandangi cermin besar di depannya. Wajahnya yang dihiasi makeup sempurna tampak seperti wanita paling bahagia di dunia. Namun, di balik itu, matanya menyimpan tatapan kosong. Ia baru saja menyelesaikan satu lagi sesi pemotretan untuk majalah pria dewasa terkenal. Bayaran untuk sesi itu mencapai puluhan ribu dolar, cukup untuk membeli tas desainer atau liburan ke Eropa kapanpun ia mau. Namun, entah kenapa, hatinya semakin terasa hampa. Apa ini benar-benar hidup yang kuinginkan, batinnya. Sejak berusia 19 tahun, Emily telah masuk ke industri film dewasa. Awalnya, ia hanya ingin mendapatkan uang cepat untuk membayar biaya kuliah. Namun, tawaran semakin besar, dan dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu bintang paling terkenal. Rumah mewah di Beverly Hills, mobil sport impian, undangan ke pesta eksklusif, ribuan penggemar. Tapi semua itu tidak pernah benar-benar membahagiakannya. Kehidupan Emily tampak sempurna di luar, tetapi di balik layar, ia menghadapi dunia yang penuh eksploitasi dan kepalsuan. Setiap kali lampu kamera menyala, ia harus tersenyum dan berpura-pura menikmati semuanya. Namun, ketika syuting selesai, ia sering kali pulang ke apartemennya dalam keadaan hancur, menangis, dan penuh penyesalan. Ini hanya pekerjaan, pikirnya dulu. Aku hanya melakukan ini demi uang. Tapi semakin lama, semakin ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan menjadi kebiasaannya untuk melupakan rasa sakit. Di setiap pesta malam, ia menenggak minuman keras dan tertawa bersama orang-orang yang sebenarnya tidak peduli dengannya. Namun, di saat-saat sepi, ia sering menatap keluar jendela dan bertanya-tanya apa arti hidupnya sebenarnya. Suatu malam, setelah menghadiri pesta besar di Las Vegas, Emily pulang dalam keadaan mabuk. Ia duduk di sofa, menyalakan TV, dan tanpa sengaja melihat berita tentang seorang wanita muslim yang mendapat diskriminasi karena mengenakan hijab di Amerika. Apa yang membuat wanita-wanita ini rela menutupi seluruh tubuh mereka di zaman modern ini, pikirnya. Rasa penasaran itu membawanya mencari tahu lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia membuka YouTube dan mencari tentang Islam. Ketika ia mendengar lantunan azan dari Masjidil Haram, sesuatu di dalam hatinya tersentuh dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenapa suara ini begitu menenangkan? Gumamnya, malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus menonton video tentang Islam, mendengarkan ceramah, bahkan membaca terjemahan Al-Quran. Saat membaca ayat ini, ia menangis, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha, ayat 124. Selama ini, ia memiliki segalanya, tetapi hatinya selalu terasa sempit dan kosong. Apakah ini jawaban yang selama ini kucari? Setelah berbulan-bulan mencari tahu, Emily akhirnya memberanikan diri mengunjungi sebuah masjid di Los Angeles. Ia mengenakan hoodie dan kacamata hitam agar tidak dikenali. Di masjid, ia bertemu dengan seorang imam yang dengan sabar menjawab semua pertanyaannya. Saat itu, ia merasa seperti ditemukan kembali setelah bertahun-tahun tersesat. Namun, tidak semua orang mendukung perjalanannya menuju Islam. Ketika kabar bahwa Emily tertarik dengan Islam mulai tersebar, ia mendapat hujatan dari mantan kolega dan fansnya, akun media sosialnya diserang, kontraknya diputus, bahkan keluarganya mulai menjauh. Apakah aku benar-benar siap menghadapi ini? Pikirnya.
Tetapi semakin banyak ia belajar tentang Islam, semakin ia yakin bahwa ini adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Akhirnya, di sebuah malam yang penuh air mata, Emily mengucapkan syahadat dengan hati yang penuh ketulusan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Setelah masuk Islam, Emily mengganti namanya menjadi Aminah Carter, namun, perjalanan hijrahnya penuh dengan cobaan. Teman-temannya mencibir, keluarganya menolak berbicara dengannya, dan ia kehilangan semua pekerjaannya. Namun, Allah menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ia mulai berhijab, meskipun itu berarti harus menghadapi tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Namun, hidayah lebih berharga dari segalanya. Suatu hari, ia mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekah dan menunaikan ibadah umrah. Saat berdiri di depan Ka'bah, ia menangis terseduh-seduh. Ya Allah, inilah rumahmu, dan aku akhirnya pulang. Kini, Aminah Carter menjadi seorang aktivis yang menginspirasi banyak orang. Ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu wanita lain menemukan makna hidup yang sebenarnya. Hidupnya yang dulu penuh dengan kepalsuan, kini dipenuhi dengan cahaya Islam. Meskipun perjalanan hijrahnya masih panjang, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali ke masa lalunya. Aminah Carter berdiri di depan jendela apartemennya yang kini jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Dari ketinggian, ia melihat hiruk-pikuk Los Angeles yang tak pernah tidur. Dulu, kota ini adalah dunianya, panggung gemerlap, pesta mewah, kamera yang selalu menyorotnya, semua itu adalah bagian dari hidupnya. Tapi kini, ia berdiri di sisi yang berbeda. Ia sudah memutuskan meninggalkan dunia yang dulu memberinya kekayaan, tapi juga menyisakan kehampaan. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi besar. Begitu berita tentang dirinya masuk Islam tersebar, banyak orang mulai mencemoohnya, media membuat headline kontroversial. Teman-temannya menjauh, beberapa bahkan menganggapnya gila. Tapi yang paling menyakitkan adalah reaksi keluarganya. Aminah, ini tidak masuk akal, bagaimana bisa kau meninggalkan segalanya demi agama yang bahkan bukan milik kita? Suara ibunya terdengar di telepon. Aminah menarik napas dalam. Ia sudah menduga reaksi ini. Mom, aku tidak meninggalkan segalanya. Aku justru menemukan sesuatu yang selama ini kucari. Kau bisa menemukan kebahagiaan tanpa harus memakai jilbab atau mengikuti aturan aneh itu. Sang ibu membalas tajam. Aminah terdiam. Ia tahu betapa keras kepala keluarganya. Mereka adalah keluarga liberal yang tidak pernah melihat agama sebagai hal penting. Ayahnya bahkan lebih ekstrim. Islam, kau sadar betapa banyak orang di negara ini membenci agama itu. Kau ingin menghancurkan hidupmu sendiri. Aminah mencoba menjelaskan bahwa Islam adalah tentang kedamaian, bahwa dia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi keluarganya tak mau mendengar. Kau bukan anakku lagi, kata ayahnya sebelum menutup telepon. Air mata mengalir di pipi Aminah. Hari itu, ia kehilangan keluarganya. Tak hanya keluarganya, kini ia menghadapi masalah baru. Apartemen yang ia tinggali ternyata dimiliki oleh seseorang yang mengetahui masa lalunya. Begitu pria itu tahu bahwa Aminah sekarang berhijab dan seorang muslim, ia mulai mencari alasan untuk mengusirnya. Maaf, tapi saya tidak bisa memperpanjang kontrak apartemen ini. Anda punya 1 bulan untuk pindah. Aminah tahu ini bukan tentang kontrak, ini tentang siapa dirinya sekarang. Dan ia tidak punya pilihan selain pergi. Dengan uang tabungan yang tersisa, Aminah menyewa apartemen kecil di pinggiran kota. Tak ada lagi pemandangan Los Angeles yang mewah, tak ada lagi pesta. Hanya ada dirinya, sebuah ruangan kecil, dan 1 Al-Quran yang kini menjadi pegangan hidupnya. Tapi ia tahu, ini adalah awal baru, ia mulai mencari pekerjaan baru. Tapi siapa yang mau mempekerjakan seorang mantan bintang film dewasa? Setiap kali ia mencoba melamar, orang-orang mengenali wajahnya, beberapa melecehkannya, beberapa menertawakannya. Aminah Carter, bukankah kau dulu terkenal? Kenapa sekarang kau mengenakan hijab? Tapi ia tak menyerah. Ia terus mencari peluang, hingga suatu hari, ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Karena sulit mendapat pekerjaan, Aminah memutuskan untuk membuka bisnis sendiri. Dulu, ia memiliki passion dalam dunia fashion. Namun, dulu fashion baginya berarti pakaian ketat dan terbuka. Kini,
ia ingin menciptakan sesuatu yang berbeda, pakaian yang tetap stylish tapi sopan dan elegan. Ia mulai mendesain hijab dan pakaian modest wear. Dengan modal kecil, ia menjual desainnya secara online. Awalnya, bisnisnya sepi, tapi perlahan, banyak wanita yang mulai tertarik dengan desainnya. Dari nol, Aminah mulai membangun kerajaan bisnis barunya. Seiring berjalannya waktu, banyak wanita mulai tertarik dengan kisah Aminah. Sebagian dari mereka adalah mantan model, aktris, atau bahkan mereka yang dulu hidup dalam dunia malam seperti Aminah. Beberapa mulai menghubunginya. "Aminah, bagaimana kau bisa kuat meninggalkan semuanya? Aku ingin berubah, tapi aku takut." Aminah menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia mulai membuat konten inspiratif di media sosial, berbagi kisahnya, membimbing wanita lain yang ingin berhijrah. Ia menjadi simbol perubahan, dan semakin banyak orang yang terinspirasi olehnya. Namun, kesuksesan barunya tidak membuat semua orang senang. Beberapa orang dari industri lamanya tidak terima dengan perubahan Aminah. Ia mulai menerima pesan ancaman, "Jangan sok suci, Aminah, kami tahu siapa dirimu sebenarnya." Beberapa bahkan mencoba meretas situs bisnisnya dan menjatuhkan reputasinya. Tapi Aminah tidak takut. "Aku tahu siapa diriku. Aku tahu siapa Tuhanku. Tak ada ancaman yang bisa membuatku kembali ke dunia lama itu." Dan dengan tekad yang semakin kuat, ia terus maju. Hari demi hari berlalu, dan Aminah terus membangun hidupnya. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga mulai aktif dalam komunitas Muslim. Banyak yang dulu meragukannya kini melihatnya dengan kagum. Ia membuktikan bahwa hijrah bukan berarti kehilangan segalanya, tetapi justru menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dulu, ia dikenal sebagai bintang film dewasa. Kini, ia dikenal sebagai pengusaha sukses, aktivis muslimah, dan inspirasi bagi banyak orang. Dan ini baru permulaan, perjalanannya belum berakhir. Kisah Aminah terus berkembang. Ia masih menghadapi banyak tantangan. Masih banyak yang menolaknya, masih banyak ujian yang harus ia hadapi. Namun, satu hal yang pasti, Aminah Carter tidak lagi mencari validasi dari dunia. Ia hanya mencari ridha Allah. Dan ia akan terus berjuang.